Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mira dan anggota saya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi telinga. Oke, yang pertama, saya akan membahas tentang bagian telinga. Bagian telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada aorus eksterna atau yang biasa kita dengar dan kita sebut sebagai telinga luar. Bagian-bagian dari telinga luar yaitu ada auriculum atau daun telinga, meatus acousticus externus atau saluran telinga, dan yang terakhir ada membran timpani. Bagian kedua dari bagian telinga ada auris media atau yang biasa kita dengar dan kita sebut sebagai telinga tengah. Bagian-bagian dari telinga tengah terdiri atas cavum timpani, tuba eustachius, dan yang terakhir ada ossicula auditus. Yang terakhir ada auris internal atau yang biasa kita dengar dan kita sebut sebagai telinga dalam. Yang pertama, bagian-bagian dari telinga dalam, yang pertama ada koklea, dan yang terakhir ada labirin vestibular atau saluran semisirkularis. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan atau membahas tentang auris eksterna. Apa sih fungsi dari bagian-bagian auris eksterna itu? Oke, yang pertama ada auriculum, pinna atau daun telinga. Auriculum berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi, terutama pada binatang auriculum dapat digerakkan. Yang kedua ada meatus acousticus externus, saluran yang mengarah ke dalam terbentang dari bagian terdalam conca aurikular sampai membran timpani. Dan yang terakhir ada membran timpani, memisahkan meatus auricularis externus dari auris media. Akan menjelaskan tentang auris media. Apa sih fungsi dari bagian-bagian auris media itu? Oke, yang pertama ada tuba auditiva atau tuba eustachi. Tuba ini menghubungkan dari dinding anterior cavum timpani ke posterior, anterior dan medial sampai ke nasofaring. Oke, yang kedua ada cavitas timpani, sebuah celah sempit dan miring atau oblique seperti ruang yang berisi udara, terletak di bagian-bagian petrous dari os temporale dan dilapisi oleh membran mukosa. Yang terakhir ada ossicula auditus, berfungsi untuk meneruskan getaran dari membran timpani dari telinga bagian dalam. Oke, yang keempat ada auris internal. Apa sih fungsi dari bagian-bagian auris internal itu? Yang pertama ada vestikular, merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Bersama saluran semisikular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh Anda. Dan yang terakhir ada koklea, merupakan organ pendengaran yang berfungsi mengirim pesan ke syaraf pendengaran dan otak. Oke, yang kelima ada bagaimana sih proses pendengaran itu terjadi? Nah, proses pendengaran itu terjadi karena ada gelombang suara masuk melalui telinga luar gendang telinga atau membran timpani menjadi bergetar tulang-tulang pendengaran seperti mertil, landasan, sanggurdi, juga bergetar, getaran diteruskan ke koklea atau rumah siput. Cairan di dalam rumah siput bergetar ujung-ujung syaraf meneruskan ke getaran ke otak. Gangguan apa saja sih yang biasa terjadi pada telinga? Oke, yang pertama ada otitis eksterna. Otitis eksterna atau swimmer's ear merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air. Misalnya karena berenang, telinga yang sering kemasukan air akan menjadi basah dan lembab sehingga memudahkan bakteri atau jamur untuk lebih mudah berkembang biak di liang telinga. Yang kedua, ada telinga berdenging. Telinga berdenging atau tinnitus ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Tinnitus mungkin terjadi di telinga sebelah kiri atau kanan saja, maupun bisa terjadi di antara keduanya. Yang terakhir ada penumpukan kotoran telinga. Kotoran telinga atau biasa disebut serumen adalah zat lilin yang secara alami dihasilkan oleh kelenjar khusus di bagian luar telinga. Zat lilin ini berguna untuk mencegah debu dan partikel kecil lain masuk ke dalam telinga, melindungi dan melembabkan kulit liang telinga, serta mencegah telinga kering dan gatal. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang fisiologi telinga. Kurang lebihnya mohon maaf.